Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Wassallallahu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah yang pertama kita senantiasa bersyukur kepada Allah di mana Allah mentakdirkan kita berada di majelis ilmu yang mana Rasulullah menyebut majelis ilmu adalah majelis taman-taman surga, yang mana kita didoakan oleh malaikat dan kemudian dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara yang insyaallah kita akan lalui bersama. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah inti atau tausiah, yang ketiga tanya jawab, yang keempat lain-lain, dan yang terakhir adalah penutup. Menuju acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka acara sama mengaji bareng sama malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah acara ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan keridhaan dari Allah. Dan selanjutnya acara yang kedua yaitu inti tausiah tentang Sirah Nabawiyah yang akan disampaikan oleh Ustaz Rausan LC. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi pandanganipun tak ganti batu sebentar. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna al-'amala bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya Rahman ya Rahim. Jamaah yang kami muliakan, alhamdulillah atas rahmat dan karunia Allah dimudahkannya kita untuk merenungi ayat-ayat Allah, mentadabburi ayat-ayat Allah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah melalui perantara kita mengkaji bersama Sirah Nabawiyah. Semoga dengan mengkajinya bertambah keberkahan di dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang kami muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum kita mengkaji bagaimana wahyu itu kemudian diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita yang mulia, maka tiada hal yang tidak baik kecuali tiada hal yang tidak baik kecuali kita sama-sama belajar dan mencari tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala kemudian menjaga Rasul kita dari hal-hal yang Allah murkai, dari hal-hal yang Allah tidak ridhoi sebelum kemudian Rasul diutus menjadi Nabi. Karena tentunya Rasul yang Allah utus adalah pilihannya. Semua Rasul dari malaikat ataupun dari manusia adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah semestinya Allah itu memilih di antara para rasul-rasulnya orang-orang yang terbaik di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Maka di sini di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala min masawil akhlak,
dari keburukan-keburukan akhlak ataupun penyimpangan-penyimpangan inhiraful akidah, penyimpangan keyakinan. Ada beberapa hal. Yang pertama, karena sallallahu alaihi wasallam yahtakiru hadhil asnam allati ya'buduha qawmuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau kemudian diutus menjadi nabi, beliau yahtakir. Ihtikar di sini adalah melepet, tidak meridhoi. Itu gambaran paling tepatnya, tidak meridhoi penyembahan kepada berhala. Maka fitrah Rasulullah kuat. Hal ini pernah terjadi ketika Rasulullah bersama dengan anak angkatnya Zaid bin Harithah. Ketika Rasul bersama Zaid pada suatu hari, ada dua berhala yang sudah dikenal di kalangan orang Quraisy. Satu berhala itu bersama Isaf, yang satunya bernama Nailah, sebagaimana kisah yang pernah kita sampaikan tentang Isaf dan Nailah. Yang biasanya orang-orang Quraisy itu ketika tawaf kemudian memegang kedua berhala ini, mungkin maksud mereka tabarruk, mencari keberkahan untuk mendapatkan barokah. Ketika bertawaf Rasulullah dengan Zaid, ya, Zaid menginginkan untuk memegang itu atau berhala. Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada Zaid, la tamassu, jangan kau pegang, jangan kau pegang. Namun Zaid ini di dalam hatinya kemudian tergolakkan batinnya, kalau ku pegang nanti responnya bagaimana ya? Ini sebelum kemudian diutus menjadi nabi. Akhirnya Zaid ini memberanikan diri untuk memegangnya, untuk melihat respon Rasulullah SAW. Ketika dipegang oleh Zaid, kemudian Rasul mengatakan, ya, alam tunha, bukankah kamu tadi sudah dilarang? Kenapa kok dilakukan? Ini menandakan jamaah yang kami muliakan bahwa Rasulullah itu sebelum diutus menjadi nabi memiliki fitrah keimanan. Kejadian yang selanjutnya adalah kejadian ketika Rasulullah SAW bertemu dengan salah seorang penganut agama Ibrahim, ya, termasuk golongan Ahnaf, ala millati Ibrahim, pemegang agama Ibrahim yang lurus. Sebelum Rasulullah diutus menjadi nabi, orang itu bernama Zaid bin Amr bin Nufail. Ya, pada suatu waktu ketika beliau bertemu, faqaddama ilaihi Rasulullah SAW sufratan fiha lahmun. Rasulullah ketika itu menghidangkan sebuah makanan yang berada di dalam nampan. Makanan itu adalah hidangan daging, dihidangkan kepada Zaid. Maka Zaid kemudian fa'aba ayyakula minha. Zaid tidak mau makan, menolak untuk kemudian memakan daging tersebut. Thumma qala Zaidun, kemudian Zaid menyampaikan kepada Rasulullah, kepada Muhammad waktu itu, inni la akulu mimma tadbahuna ala answabikum. Aku tidak mau makan sesuatu yang disembelih atas nama-nama berhala kalian. Karena kebiasaannya orang-orang musyrikin jahiliyah waktu itu, sembelihan mereka itu di atas namakan Tuhan-Tuhan berhala mereka. Maka Zaid tidak mau makan daging-dagingan yang dihidangkan orang Quraisy. Dan Rasul termasuk, ya, golongannya orang-orang Quraisy. Ya. Kemudian Zaid ini menjelaskan alasan. Asyhadu khalaqallah, kambing yang menciptakan Allah, wa anzala laha minas sama'i ma'an, Allah yang menurunkan air hujan untuk kambing ini, wa anbata laha minal ardil kalam, sehingga dari turunnya hujan kemudian tumbuhlah rumputan yang
menjadi makanan itu kambing. Tadbahuna ala bismillah, sedangkan kalian menyembelih ini kambing atas nama selain Allah. Padahal yang menumbuh kembangkan kambing ini siapa? Allah. Ya, beliau mengatakan ini ingkaran, bentuk pengingkaran kepada kebiasaan orang Quraisy. Apa yang dilakukan oleh Zaid, jamaah yang kami muliakan, ya, ketika disuguhkan kepadanya sembelihan, Rasulullah SAW di dalam hatinya menaruh takjub kepada orang ini. Apa yang diingkari oleh Zaid itu sama persis dengan apa yang diingkari oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW semasa beliau, di saat muda beliau, semasa beliau saat belum diturunkan wahyu kepada beliau, beliau sama sekali tidak ridha terhadap penyembahan berhala. Itu bentuk yang pertama, ya, penjagaan Allah kepada Rasulnya, kepada Nabinya. Sehingga wajar jemaah, Allah pilih Rasulullah Muhammad SAW menjadi utusannya. Allah pilih utusannya, utusan yang tidak pernah kemudian menyekutukan Allah walaupun sebelum diutus sekalipun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya Nabi Muhammad SAW selama beliau kemudian membersihkan orang-orang Quraisy dengan kemerosotan moral, keburukan akhlak, beliau Allah jaga dari akhlak-akhlak yang tidak baik yang dipertontonkan oleh orang-orang Quraisy. Ya. Dalilnya apa? Pernah suatu ketika Rasulullah SAW membersamai pamannya Abbas radhiyallahu anhu, yang mana keduanya ketika itu yang ulanil hijarah, ya, ketika dibangun ulang Ka'bah, direnovasi itu Ka'bah, Rasulullah dengan Abbas apa istilahnya, memindahkan batu bata, memindahkan batu-batuan. Maka Abbas kemudian berkata kepada Rasulullah SAW, ij'al izaraka ala raqabatika, Muhammad, angkat itu sarungmu ke atas raqabah, ke atas apa ini, punggung, ke atas mendekati leher. Agar apa? Biar sarungmu itu nanti gak nyeripet, karena melewati banyak batu jemaah. Kalau pakai baju yang besar sebagaimana kebiasaan orang Arab itu, pakai jubah dan sebagainya, dikhawatirkan itu kalau kena batu kemudian apa? Bisa jatuh berjeleban. Namun Rasulullah SAW ketika beliau angkat itu batu yang seharusnya menjadi penyebab terjerebaknya jatuhnya itu karena baju ketarik dengan apa, batu di sekelilingnya, tapi ketika beliau angkat nampak urutnya justru beliau terjatuh. Ketika beliau kemudian terjatuh, kemudian terjatuh di atas tanah, lantas kemudian terbangun, izari. Kemudian beliau mengatakan ini semuanya gara-gara izar, sarung beliau. Ini gara-gara sarungku, gara-gara sarungku yang disingkapkan sehingga nampak auratnya. Maka setelah itu beliau tidak pernah lagi menampakkan auratnya. Kan jemaah yang kami muliakan, ya, berarti hal yang demikian dulu di tengah orang-orang Quraisy hal yang biasa, menampakkan aurat hal yang wajar. Mungkin di tengah masyarakat kita juga biasa. Aurat laki-laki, saya mohon maaf mau tanya, dari mana sampai mana? Dari usar sampai lutut, betul ya? Tapi kira-kira mohon maaf, banyak ada masyarakat kita yang keluar di tengah masyarakat, di tengah mata-mata awam, dalam artian di tengah kerumunan orang, kemudian menampakkan auratnya dan dianggap itu hal yang biasa. Banyak ada kira-kira? Coba yang melakukan itu misalkan ustaz, apa yang terjadi coba? Ustaz kok gini gitu ya? Rasul terhindar dan terjaga dari hal-hal yang menurunkan kehormatan
jenengan iku ya, kita semua kalau kemudian menutup aurat, mengenakan baju dengan niatan untuk menutup aurat, maka hal itu akan bernilai pahala selama itu aurat kita tutup. Hal ini yang sebagaimana ditegaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah yang beliau karang ketika menjelaskan adab ketika seseorang itu bangun dari tidur. Beliau menyampaikan seluruhnya, mereka yang telah bangun dari itu kemudian ingin mengenakan bajunya, niatkan mengenakan baju itu semuanya untuk menutup aurat, niatan ketaatan kepada Allah. Kalau niat Anda itu taat kepada Allah, niatnya padahal cuma mengenakan baju untuk taat kepada Allah dengan menutup aurat, selama Anda tutup aurat Anda itu, selama baju itu kemudian menutupi ya badan kita, selama itu pula pahala akan kita dulang jemaah, pahala akan kita dapatkan. Remeh kan? Remeh sekali. Tapi yang remeh itu bisa mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Ya. Masya Allah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau kemudian berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ma hamantu bi syai'in mimma kana ahlul jahiliyyah yahimmuna bihi minal ghina illa lailatain." Aku tidak memiliki keinginan yang kuat apa yang menjadi kebiasaan orang-orang jahiliyah yang mereka lakukan di dalam urusan lagu, senandung, syair, kecuali dalam 2 malam. Beliau kemudian menceritakan kisahnya, yaitu ketika beliau menggembalakan kambing di luar kota Makkah. Ketika beliau menggembalakan kambing, terdengar sayup-sayup suara dalam kota Makkah, ya, suara-suara yang belum pernah mendengarkan. Atas beliau bertanya, ini suara apa? Ini suara Arisah Fulan bin Fulan, suara orang Quraisy ketika mengadakan walimah. Yang biasanya di situ mereka tabuh musik, kemudian ada joget erotis yang menampakkan aurat biduan-biduan wanita. Ini kemungkaran yang terjadi pada waktu itu. Lantas beliau masuk kota Makkah, ya, beliau titipkan itu kambing-kambingnya kepada rekan yang membersamainya. Ketika beliau sampai di awal rumah, ketika masuk kota Makkah, kemudian beliau duduk di situ, Allah tutup telinga beliau, tidak mampu mendengarkan kemudian lagu-lagu yang disenandungkan itu. Lantas Rasul tertidur. Ketika terbangun, Rasul tidak lagi mendapati suara tadi, dan yang membangunkan beliau adalah cahaya matahari. Berarti sudah masuk hari berikutnya. Ketika beliau keluar lagi mengembalakan kambing, terdengar suara yang sama terus seperti itu sampai kemudian 3 kali hal itu terjadi. Kemudian beliau mengatakan, fahalallahu baini wa bainal ma'asi hatta akramani Allah bir risalah. Ketika Rasulullah SAW kemudian sudah mendapatkan wahyu kenabian, beliau mengatakan, antara diriku dengan kemaksiatan yang akan aku kerjakan ada penghalang, sampai Allah muliakan betul, muliakan aku dengan diutus menjadi nabi. Berarti ini tanda bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu terjaga dari hal-hal kemungkaran, dari kemaksiatan-kemaksiatan, baik setelah diutus menjadi seorang rasul ataupun sebelum diutus menjadi seorang rasul. Karena memang ini pilihan Allah jemaah. Allah pilih nabinya itu bukan sembarang nabi, ya, bukan sembarang manusia. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, bahwasanya Rasulullah SAW selama ya beliau di masa-masa jahiliyah, ya, di masa-masa orang jahiliyah sebelum diutus menjadi nabi, Rasul tidak pernah kemudian yashrabul khamra, tidak pernah sedikit pun kemudian mencoba mencicipi khamr. Padahal khamr itu minuman kebanggaannya orang Quraisy. Sampai orang Quraisy itu menamai apa? Khamr ini dengan bintul karam,
anaknya kemuliaan. Ya, umul karamnya apa? Anggur. Kenapa mereka katakan anggur? Mereka katakan perasan anggur dengan karom. Karena sumber pendapatan mereka, ya, itu adalah khamr. Kalian orang yang mendistribusikan khamr, memproduksi khamr, itu tajir rata-rata. Karena memang khamr itu apa? Sumber pendapatan yang menjanjikan. Nah, dengan hal itu, ya, Rasulullah SAW dengan adanya kebiasaan tadi belum terhindar. Bahkan beliau juga tidak pernah mengikuti maisirnya orang-orang Quraisy. Maisir itu adalah mengundi nasib melalui perjudian, ya, melalui perlombaan siapa yang menang, Argentina atau Prancis. Ya, kemudian dengan hal itu mengundi nasib, ya, perjudian, jual beli dengan metode perjudian, ya, mula masah sebagaimana dilakukan orang-orang Quraisy jahiliyah. Mula masah itu memegang benda yang akan dibeli, yang dipegang itulah yang didapatkan. Kalau sekarang bentuk-bentuknya seperti yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, mereka mengundi nasib dengan cara melempar sesuatu, kalau kena itu yang didapatkan. Satu kali menembak 5.000, kalau kena boneka, bonekanya diambil. Tapi kalau nggak kena, ya wes. Banyak enggak model-model begitu kan? Capek boneka. Nah, itu kan pakai duit toh, ya, pasti dapat tak? Pasti dapat tak kira-kira? Enggak. Ini transaksi dan model-model transaksi di jahiliyah. Model-modelnya begini. Dan sekarang banyak yang kemudian, ya, di era modern kita dengan alat-alat modern bahkan. Baik, itu yang keempat. Kemudian yang selanjutnya, ini yang kedua, yang terakhir adalah Rasulullah SAW terkenal dengan kejujuran beliau. Ya, sampai-sampai, ya, kejujuran beliau itu tidak pernah didapati sedikit pun ada ungkapan dusta, sehingga dengan jujur itu menjadi modal awal ketika beliau mengaku diturunkan wahyu agar orang percaya. Kalau orang ini terkenal pendusta jemaah dan dia mengaku mendapatkan wahyu, tidak banyak orang yang akan mengimaninya. Bahkan sampai pernah beliau kemudian menaiki, ya, Bukit Sofa, kemudian mengatakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, dikumpulkan orang-orang yang ada di situ, Rasul berteriak mengumpulkan orang-orang di sekitarnya, orang-orang pada berkumpul. Cuma Rasul menanyakan, hai kalian ya masyarakat Quraisy, orang-orang Quraisy, sekiranya aku mengabarkan kepada kalian di balik bukit ini ada pasukan yang siap untuk menghujam kalian, menyerang kalian, apakah kalian percaya denganku? Orang-orang yang kemudian yang berada di sana mengatakan, "Bala ya Muhammad, tentu kami percaya. Ma'araka kalina, kami sekalipun tidak pernah mendapati kamu dusta." Tapi setelah Rasul kemudian menyampaikan tentang beliau mendapatkan wahyu, aku di sini untuk menyampaikan berita tentang peringatan. Siapa yang kemudian mengikuti akan mendapatkan kenikmatan, dalam artian kenikmatan di akhirat, kenikmatan di dunia dan akhirat. Kalau kemudian menyelisihi, akan mendapatkan adab. Baina yaday adabun syadid. Maka orang-orang Quraisy kemudian mendustai Rasulullah SAW. Yang jujur saja jamaah, yang sidq saja dalam perkataan, itu masih memiliki potensi didustai. Bagaimana jika orang itu gemar berbohong dalam transaksi dusta, dalam obrolan harian ada kedustaan yang disampaikan, maka akan jauh, ya, dari orang-orang yang akan mempercayai dan mengikutinya. Itu bentuk-bentuk bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjaga Rasulullah SAW.
Jamaah yang kami muliakan, sebelum Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjadikan masyarakat di sekitar mereka ini masyarakat yang mengetahui akan dekatnya zaman, yang di zaman itu akan muncul seorang nabi, karena adanya pembaharuan itu adalah sebuah kebutuhan jemaah. Adanya sebuah pembaharuan di saat zaman itu kemungkaran, kezaliman, kejahilian itu berada di posisi puncak. Anda bisa bayangkan ketika anak perempuan dikubur hidup itu sampai mati, ketika zina itu sudah merajalela seperti zaman kita ini. Zina dianggap biasa, orang pacaran hamil sekarang sudah bukan aib, pokoknya oke. Kalau zaman ketika kita bapak masih kecil, mungkin orang yang menzinai anak orang aib satu dosa. Sekarang biasa aja, biasa. Aborsi di mana-mana biasa, minum khamr di mana-mana biasa. Ketika kejahilian pada puncaknya, kita butuh kepada pembaharu, orang yang mampu merubah ini kemungkaran. Dan pada waktu itu sudah pada puncaknya, dan hal itu sudah diketahui oleh ahli kitab. Ahli kitab ini tahu betul ini zaman sudah mendekati akan diutusnya Nabi. Demikian pula para dukun Arab itu tahu kalau zaman itu nanti akan diutus orang Rasul. Dari mana tahunya? Dari berita-berita yang disampaikan oleh bangsa jin ketika mereka mencuri berita dari langit. Jadi kalau pas Rasul mengaku menjadi Nabi, itu zaman yang sudah tepat memang jemaah. Zaman yang sudah tepat. Terkait permulaan bagaimana Rasulullah SAW kemudian mendapatkan wahyu, itu kisahnya sebagaimana yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah. An Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya dia berkata, awwaluma ujian bihi Rasulullah SAW minal wahyi ar-ru'ya as-salih minal. Pertama-tama wahyu itu diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah adalah wahyu berupa mimpi yang benar. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla malakus sur. Dan Rasulullah tidaklah melihat mimpi di dalam tidurnya kecuali semisal cahaya sumber, falakus sur. Dan ini mimpi dalam satu riwayat yastamir hatta sittata ashhur, berlangsung sampai kurang lebih 6 bulan namanya. Ini sebelum mendekati umur 40 tahun lebih 6 bulan sebelum diturunkan wahyu ketika Jibril nanti diutus Allah. Rasul berkali-kali memimpikan melihat malakul maut. Beberapa ulama menyebutkan alasan. Salah satu alasannya kenapa sebelum menerima wahyu kok melihat mimpi terlebih dahulu. Karena mimpi itu jamaah Allah tampilkan, Allah tunjukkan di dalam hidupnya Rasulullah untuk menguatkan sanubari beliau, dikuatkan hatinya sebelum mendapatkan wahyu, karena wahyu nanti ini berat. Ya. Nanti kita akan tahu beratnya seperti apa. Ya, maka setelah beliau kemudian sering mendapati mimpi, ya, mimpi yang soleh itu hubbiba ilaihil khabar, lantas selanjutnya disukakan di dalam hatinya, dijadikan hatinya ini suka oleh Allah untuk menyendiri. Ngapain menyendiri? Ibunda Aisyah menyebutkan, ya, menyendiri di sini adalah tahannuf, kayak tahannah. Ya, mana tahannus? Wa ta'abbud. Tahannuf ini adalah
ta'abbud, beribadah. Dari kata al-hibbu artinya dosa. Ngapain? Beliau menyendiri untuk merenungi dosa-dosa yang sudah merebak di orang-orang jahiliyah, yang mana hal itu sudah tidak mampu lagi, ya, kebingungan untuk bagaimana mengislahnya, untuk memperbaikinya, ya. Rusaknya tidak cukup satu RT sama, dan cukup satu desa, satu negara rusak semua. Biasanya itu ada di masyarakat kita, misalkan demikian, ya. Jadi ketika kondisi sudah demikian, Rasulullah tidak tahan dengan kebiasaan para pemuda waktu itu, orang-orang jahiliyah waktu itu. Beliau suka menyendirikan ibadah di gua. Bagaimana cara ibadahnya? Allah a'lam. Cara ibadah beliau ketika kemudian menyendiri itu apakah seperti apa? Saya tidak tahu. Para ulama menyebutkan banyak spekulasi-spekulasi, ya, tapi di antara para pendapat itu dari para ulama, spekulasi terhadap pendapatnya, akhir dari kesimpulannya adalah intinya Rasul beribadah untuk tafakkur, menguatkan, ya, daya pikir beliau, merenungi penciptaan alam semesta ini, merenungi penciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya, terhadap alam semesta ini. Ya, beliau fokus melakukan ibadah. Bentuknya bagaimana Allah alam. Ada yang menyebutkan sebagaimana ibadahnya Ibrahim, ibadahnya Nuh, ibadahnya nabi-nabi yang lainnya. Kalau Ibrahim pernah memang melakukan yang demikian. Ibrahim pernah kemudian Ibrahim itu memang pernah menyendiri. Allah sebutkan dalam surah Al-An'am, ya, proses pencarian, ya, pencarian jati diri keyakinan, gitu istilahnya. Ya, falamma janna alaihi al-laylu wa al-kawkaba. Di saat Ibrahim ini menyendiri khola, ya, Ibrahim mendapati di malam hari, mendapati bintang gemintang. Ketika tenggelam bintang tadi, aku tidak menyukai sesuatu yang tenggelam. Tidak mungkin Tuhan kok tenggelam. Adanya di saat malam. Kalau pas butuh bagaimana? Kemudian ada bulan, kemudian ada yang lebih besar lagi, matahari. Ya, sampai nanti di akhirnya Ibrahim kemudian mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wama ana minal musyrikin. Inni wajjahtu wajhiya, aku wajjahtu wajhiya, aku hadapkan diriku kepadamu ya Allah, lilladzi, kepada Engkau yang menciptakan langit dan bumi, hanifa, ya, agama yang lurus, wama ana minal musyrikin, dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang menyekutukanmu. Dan itu juga dilakukan oleh Rasulullah. Caranya bagaimana Allah a'lam. Maka ini juga jamaah yang kami muliakan, bukan metode untuk mendapatkan wangsit. Karena ada sebagian orang yang meyakini demikian, tak apa sih ning gua Jepang, apa selama kurang lebih beberapa bulan untuk mendapatkan wangsit. Kalau seseorang nabi itu wahyunya dari malaikat, ya, dan nubuwah itu bukan sesuatu yang bisa diusahakan. Ini catatan pentingnya. An-nubuwah, ya, amrun ghairu muktasab, perkara yang tidak bisa dicari, yang tidak bisa diusahakan. Mau puasa jenengan 1 tahun tanpa putus, mau sholat malam, ya, 1 tahun tanpa putus, itu tidak mungkin menjadi sarana mendapatkan wahyu. Kenapa? Wahyu murni pilihan Allah kepada siapa Allah menghendaki, ya.
wallahu yasqafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah lah yang yasqafi, istofa. Allah lah yang memilih siapa saja yang Allah kehendaki dari bangsa malaikat seorang rasul dan pula dari manusia. Makanya Rasulullah dikatakan al-Mustafa, betul enggak? Yang terpilih, yang milih Allah. Tidak sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Sina. Ibnu Sina memang dokter, ya, ahli beliau di bidangnya. Tapi dalam permasalahan akidah ada hal-hal yang dibantah oleh banyak ulama, termasuk Imam Al-Ghazali membantah Ibnu Sina. Salah satu bantahan beliau terkait keyakinan Ibnu Sina bahwa kenabian itu perkara yang bisa diusahakan. Kalau memang demikian, setiap orang punya potensi jadi nabi. Sedangkan kenabian itu sudah terputus jemaah. Dengan diutusnya Rasulullah sudah tidak ada lagi kenabian. Kalau ada orang-orang yang kemudian bertapa dia, menyendiri dia di dalam sebuah gua, kemudian mendapatkan wangsit, mendapatkan ilham atau sebagainya itu ya, mungkin namanya ilham, yang mendapatkan sesuatu demikian, ya itu bisa jadi bukan malaikat, dan tidak mungkin itu malaikat, itu bisa jadi dari bangsa jin yang membuat was-was di dalam hati seseorang. Kamu hendaknya melakukan ini, melakukan ini, melakukan itu, dan sebagainya. Tapi bagaimana dengan mereka yang kemudian menyendiri, ya, hidup di tengah hutan? Ada yang begitu, Pak, uzlah, Pak, uzlah, sudah istilahnya sudah tidak kuat lagi dia menghadapi realita kehidupan era modern, kemaksiatan di mana-mana, kemudian memilih hidup uzlah di tengah hutan dengan keluarganya. Bagaimana yang demikian? Semua yang didapati di tengah masyarakat susah untuk diperbaiki, tidak mampu uzlah dia. Bagaimana dengan hal yang seperti ini? Ya, uzlah sah-sah saja. Kan ada beberapa sahabat di akhir hidupnya uzlah. Cuman gini, ada satu hadis, ya, yang ini kita semua mengamalkan, insya Allah. Kalau diniatkan kita mengamalkan ini, kita dapat pahala. Apa hadis itu? Yaitu Rasulullah menyampaikan, mereka yang hidup berjamaah, berbersamai banyak orang, dan bersabar ala adahu, bersabar di atas keburukan yang mereka lakukan, itu jauh lebih baik dari siapa yang tidak yukhalidun nas, tidak membersamai orang dan tidak mampu bersabar di atas keburukan mereka. Maka kita ini yang yukhalidun nas, membersamai, itu bercampur dengan orang-orang yang beraneka ragam kebiasaan, itu sabar kita terhadap keburukan yang mereka lakukan dan sudah mencoba berislah, jemaah, itu jauh lebih baik. Semoga kita termasuk ini orang-orang yang demikian, jemaah. Baik. Kemudian selanjutnya, beliau bertahan beribadah di Gua Hira dawatil adat. Ya, beberapa waktu. Ada yang menyebutkan beliau itu fokus di Gua Hira selama bulan Ramadan. Selama kurang lebih 1 bulan Ramadan, beliau mempersiapkan bekal, memperbanyak bekal, kemudian naik ke atas ibadah. Fokus untuk kemudian uzlah dari kebisingan kota Makkah, hiruk pikuk Makkah, dari kemaksiatan kota Makkah. Beliau tahannus di sana sampai berjalan kurang lebih hingga 3 tahun lamanya. Ya. Dan di waktu-waktu sebelumnya Rasul tidak mendapatkan keanehan-keanehan. Tapi di saat umur beliau sudah mendekati 40 tahun 6 bulan sekian hari, tepatnya harinya saya lupa. Kalau hitungan bilangan Masehi itu 39 tahunan, belum lengkap 40 tahun. Karena antara Masehi dengan
Hijriyah itu terjadi perbedaan pergeseran waktu. Di saat 39 tahun sekian. Di saat waktu itulah Rasulullah kemudian mendapatkan wahyu. Ya. Baca ahlul malak, maka datanglah kepada beliau seorang malaikat. Ya. Faqala iqra, dan malaikat itu mengatakan bacalah. Oh, ana biqari, aku tidak bisa baca. Kalimat ana biqari itu kalimat yang menandakan bahwasanya Rasulullah kita Muhammad SAW sama sekali tidak bisa baca memang jamaah. Ya. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ankabut ayat 48. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wa la takhuttuhu bi yaminika idzal lartabal mubtilun. Dan tidaklah engkau ya Muhammad pernah membaca suatu kitab sebelumnya, dan engkau pula tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Kalau memang demikian, engkau pernah membaca kitab, bisa membacanya dan pernah bisa menulisnya, idzal lartabal mubtilun, maka niscaya orang-orang itu akan menjadi ragu dan mengingkarinya. Orang-orang yang mengingkari Rasulullah itu akan menjadi ragu. Kenapa? Bisa jadi Quran ini buatannya Muhammad. Muhammad menulis Quran mendapatkan inspirasi dari referensi buku-buku yang dia baca. Karena banyaknya penulis, maaf, kitab setebal ini Rohikul Makhluk ini jadi rujukan kajian sirah kita. Kira-kira penulisnya, beliau yang menulis ini tanpa rujukan atau pakai rujukan? Rujukan. Rata-rata penulis semua pakai rujukan referensi. Kalau tidak ngawur zaman, pasti ngawur. Maka Rasul itu kalau pernah membaca itu pastinya apa yang beliau sampaikan dari Quran itu min ending dari sisinya, karena beliau mendapatkan referensi dari kitab-kitab sebelumnya, dari Taurat, dari Injil. Tapi memang Rasul tidak pernah bisa membaca sebelumnya. Walaupun jamaah ada perbedaan pendapat para ulama setelah Rasul menjadi Nabi, setelah berlangsung beberapa tahun beliau bisa membaca. Ada perbedaan para ulama antara beliau bisa membaca sama tidak bisa membaca. Ya. Ada yang menyampaikan setelah beliau mendapatkan wahyu, setelah berlangsung kenabian, Rasul bisa baca kok. Ada yang pendapat yang kedua sama, beliau walaupun sudah mendapatkan wahyu juga tetap beliau tidak membaca. Dengan dalil Quran ini ditulis oleh siapa? Oleh para sahabat, oleh Ali bin Abi Thalib, oleh Zaid bin Thabit, oleh sahabat-sahabat penulis kitab Katibul Wahyi. Kenapa bukan Rasul sendiri yang menulisnya? Ayo saya mau tanya sama antum. Orang bisa nulis itu bisa baca dulu atau nulis duluan? Baca. Ayo Pak, anak-anak kecil itu kalau suruh nulis tanpa kontak lo ya, nulis sendiri. Nulis itu bisa baca dulu atau nulis duluan? Baca dulu ya atau nulis dulu? Baca. Ah? Jadi kan bisa nulis itu dari baca, ada gambaran di otak atau bagaimana? Kalau tidak ada gambaran bisa baca dulu, apa yang mau saya tulis? Tadi pertama kali marhalahnya adalah membaca terlebih dahulu baru menulis. Dan memang Rasul sampai beliau wafat beliau tidak membaca dan tidak menulis. Kenapa alasannya? Karena untuk menguatkan bahwa Quran murni dari Allah, bukan min indi Rasulillah. Sudah azan? Masih kurang. Masih kurang. Kita tunggu 3 menit ya. Baik. Bukan dari Rasulullah. Quran itu murni dari Allah.
Antum bisa bayangkan ya, kalau itu dari Muhammad, dari Rasulullah, Quran 30 juz itu jamaah, 30 juz itu segitu banyaknya, inspirasinya dari mana? Kalau tidak bisa baca, inspirasinya dari mana jamaah? Ini menandakan kuatnya ya hubungan beliau dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan min indi anfu, bukan min indi anfusin, min indi nafsin nabi. Ya. Baik. Ketika malaikat mengatakan Iqra, menjawab ma ana biqari. Kemudian didekat Rasul dan dipeluk dengan erat. Sampai Rasul menyampaikan ya, hampir-hampir ketika dipeluk dengan erat itu ya oleh Jibril sesak dada beliau. Kemudian dilepaskan, fa arsalani, dilepaskan. Kemudian setelah dilepaskan Iqra, bacalah. Ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Dipeluk lagi dengan erat sampai dadanya sesak, lepas lagi. Iqra ya Muhammad, ma ana biqari, dipeluk lagi, kemudian disampaikan tentang Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram. Ditalkinkan kepada Rasulullah sampai Rasul mengikuti talkinnya malaikat Jibril. Jadi Quran itu ditalkinkan kepada Rasul kita. Jibril membaca, Rasul mengikuti. Dalilnya apa? Dalam surah Al-Qiyamah, la tuharrik bihi lisanaka litajala bih. Ya Muhammad, jangan engkau gerakkan lisanmu terlalu cepat. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Allah memberikan kritikan kepada nabinya, mengevaluasi nabi, tidak boleh cepat-cepat belajar Quran, itu waktunya lama jemaah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, kalau kami bacakan Quran kepadamu, ikuti bacaannya. Ini fattabi' qur'an, ikutilah bacaan. Dan ini menjadi dalil yang sangat kuat. Belajar Quran itu salah satunya ya, metodenya adalah talqin. Metode ya tahsinul tilawah yang paling bagus, yang paling mujarab adalah talqin. Ya, antum jenengan di mana-mana nanti belajar tahsinul tilawah pasti dengan talqin. Jenengan badan. Ya, kalau tidak dengan talqin itu pasti metodenya tidak paling baik. Ya, karena tatbiqut tilawah, praktek baca itu sebelumnya harus mendengar. Ketika mendengarkan dia ucapkan, diislah sama gurunya. Lidahmu kurang begini, kurang keluar, bacamu kurang huruf-hurufnya belum terpenuhi sifat-sifatnya. Nah, baru dievaluasi, nanti sampai betul bacaannya. Tip, monggo di azanirin. Lanjutkan dulu apa? Lanjut aja. Jadi insyaallah kajiannya dilanjut. Banyak soal tidak ada saja. Mungkin tidak lama, nanti kalau ada yang ingin bertanya silakan. Ya, bagus Ustaz. Baik. Maka setelah Rasul ditalkin oleh malaikat Jibril dan ikut membacanya, jemaah yang kami muliakan, beberapa faedah yang disampaikan oleh beberapa ulama, salah satunya kenapa kok harus dipeluk dengan erat tadi. Ini untuk membedakan antara mimpi dan sadar. Jadi kita sebutkan yang pertama, sebelum diturunkan wahyu, yang beliau dapatkan adalah mimpi. Jadi apa gitu. Nah ini sekarang dalam kondisi betul-betul sadar. Kenapa? Nah buktinya Rasul merasa kesakitan. Ya.
dan merasa sakitnya itu sampai 3 kali, dipeluk orang sampai 3 kali. Dan ada para ulama ini yang mengambil hikmah daripada itu. Ya, hikmahnya apa? Salah satu hikmahnya, ketika mengajarkan Quran kepada murid, ajarkan Quran itu kalau menyakiti murid dan pinter, istilahnya dipukul muridnya, orang iso poket mau salah keplak muridnya, itu tidak boleh lebih dari 3 kali. Ada hikmahnya. Orang salatnya dipeluk erat oleh malaikat Jibril. Jadi kadang ada guru itu saking keselnya sama anak, kandani kon ngaji selentik, barunya keleran, terus mukanya udah merah, itu tidak boleh 3 kali jemaah, dan tidak boleh menyakiti betul-betul sakit. Ya, itu takdim. Ya, takdim itu merupakan bentuk bagian dari adab. Bagaimana meluruskan adab seorang murid. Kayaknya di beberapa metode pengajaran di Kutab, ya, itu penyerahan simbolisnya kepada orang tua, yaitu wali murid satu memberikan Quran, tangan kanannya Quran, tangan kirinya ngasih cemeti ya, pecut. Ustaz, ini ajarkan Quran kepada anak saya. Oleh nakal ini. Sekarang kalau berani begitu Pak, ya, jeruji besi taruhannya Pak, penjara gurunya. Tidak bisa begitu. Ya, tapi kita dapati generasi 80-an, generasinya bapak-bapak itu ya, yang sekarang ini itu jauh lebih kuat daripada generasi sekarang. Jadi apa betul? Dengan dulu belajar nggak ngerjain PS, waduh guru nih. Tapi terkadang ada yang melewati batas, yang melewati batas tidak boleh. Baik. Kemudian faraja biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjifu fuaduhu. Kemudian beliau pulang dalam kondisi gemetaran hatinya, menggigil beliau. Bahasa kita adalah bagaimana tidak? Setelah suruh baca, orang Rasul nggak kenal ini siapa, tiba-tiba datang orang ini keluar dari gua. Dalam hadis yang lain ada yang memanggil beliau, ya Muhammad. Lihat kanan tidak ada orang, lihat kiri tidak ada orang. Pas lihat ke langit, ditampakkan malaikat Jibril di wujud aslinya. Fil ufuk, ya, kakinya berdiri di atas ufuk. Dan Jibril memiliki 600 sayap yang menutupi seluruh ufuk langit. Ketika beliau alihkan pandangan melihat ke sebelah utara, di situ ada Jibril lagi. Lihat ke sebelah selatan, ada Jibril lagi. Atau bayangkan gimana nggak takut teman? Ini hal aneh yang beliau alami, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah An-Najm. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Dan Rasul Muhammad melihat Jibril untuk kedua kalinya. Melihat Jibril untuk kedua kali itu maksudnya adalah melihat Jibril dengan wujud penciptaan aslinya. Kapan? Satu, wahyu pertama kali diturunkan. Yang kedua ketika Isra Mi'raj. Kapan ketika Isra Mi'raj? Ketika sudah sampai di Sidratul Muntaha. Di situ Jibril menampakkan wujud aslinya. 2 kali Rasulullah melihat Jibril dalam wujud asli. Loh ya Allah. Wadakhala ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Maka Rasulullah kemudian bertemu dengan ibunda Khadijah, mengatakan zamiluni hatta dhahaba anhul raw, sampai kemudian hilang rasa khawatirnya. Dan istrinya tidak banyak tanya. Ketika Rasul mengatakan zamiluni, selimuti aku, tahu suaminya dalam kondisi ketakutan. Ini apa bah? Ini apa mas? Ini apa? Pokoknya ditanya dulu. Ibunda Khadijah tidak melakukan itu. Diselimutilah suaminya, tidak banyak tanya. Setelah diselimuti, Rasul tersadar. Sekian lama tersadar, kemudian menanyakan kepada Ibunda Aisyah, apa yang terjadi tadi? Kemudian, engkau begini ya Rasulullah dan demikian. Padahal Rasulullah SAW menyampaikan, tadi aku melihat yang seperti ini mengalami kejadian begini.
Maka Ibunda Khadijah setelah mendapati Rasul demikian kemudian mengatakan, laqad khasyitu ala nafsi, aku khawatir suatu yang buruk menimpaku. Karena Rasul ini pernah mengalami kejadian-kejadian yang di luar batasan normalnya manusia. Seperti kemarin dibelah dadanya, betul tidak? Sekarang tertimpa hal yang sama. Maka beliau merasa khawatir atas diri beliau. Maka Ibunda Khadijah ini wanita yang solehah itu memotivasi suaminya ketika suaminya mengalami hal-hal yang tidak disuka, ketika takut terhadap suatu kondisi, khawatir. Kalla wallahi ma yukhzikallahu abada. Dan ya suamiku, tidak, sekali-kali tidak, demi Allah, Allah tidak akan menjadikan engkau sedih selamanya. Innaka latasilar rahim. Kenapa? Kamu itu orang yang selalu menyambung silaturahmi. Atahmilul kallah, engkau yang kemudian ya menghilangkan kesulitan-kesulitan yang menimpa orang lain. Fataksibul ma'dum, fatuksibul ma'dum, dan engkau yang memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, fatuqrib dhaif, engkau yang memuliakan tamu ketika tamu datang kepadamu. Wa tu'inu 'ala nawaibil haq, dan engkau yang membantu orang-orang yang melakukan kebenaran. Rasul ini melakukan kebaikan demi kebaikan. Tidak mungkin Allah akan menelantarkanmu, tidak mungkin Allah akan melakukan keburukan kepadamu, tidak mungkin. Kau orang baik. Ya jemaah, ini kalimat hebat yang keluar dari seorang istri. Dan ini betul. Ya, orang yang berbuat baik, al-aqibah, hasilnya selalu kebaikan. Ya, gimana dalilnya? Ma jazaa'ul ihsan apa? Ma jazaa'ul ihsan wa ma jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidaklah jasa, ya, balasan kebaikan itu kecuali dibalas dengan kebaikan. Maka kebaikan yang kita lakukan pasti hasilnya adalah kebaikan. Tidak mungkin Allah kemudian berbuat jahat kepada orang yang memiliki kebaikan-kebaikan. Baik. Hatta atat bi Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdillah bin Abdul Uzza. Sampai kemudian datang kepada Waraqah bin Naufal. Waraqah ini sepupunya Khadijah. Ya, bapaknya Waraqah saudaraan dengan bapaknya Khadijah. Kemudian beliau mengatakan kisah tentang Rasulullah Muhammad SAW. Maka Waraqah bin Naufal kemudian mengatakan, hadan namusul ladzi nazalallahu ala Musa. Ini namus akbar yang dulu pernah Allah utus kepada Musa. Ini Waraqah adalah rajulun tanasara, orang yang memiliki agama Nasrani, agama yang lurus waktu itu, mengikuti kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia menulis kitab dengan bahasa Ibrani dan membaca kitab Ibrani, bisa baca Ibrani dan bisa nulis Ibrani. Dan waktu itu sudah buta matanya. Ketika dia ditanyakan tentang kejadian istri suaminya Khadijah, dia mengatakan, ini namusul akbar alladzi nazalallahu ala Musa. Ya laitani fiha jad'an, laitani akun hayyan in yukhrijuka qaumuka. Ya. Jikalau seandainya aku masih hidup, aku akan membantumu ketika kamu nanti akan diusir oleh kaum. Dalam riwayat yang lain, ini kisahnya ada beberapa versi riwayat. Hal ini bersama Khadijah langsung didatangkan kepada Waraqah. Riwayat yang lain, yang datang cuma Khadijah. Kemudian diceritakan hasilnya kepada Nabi, pertemuan dengan Waraqah. Kemudian Rasul melanjutkan tahannuth, kemudian tawaf ke Ka'bah, bertemu dengan Waraqah, baru kemudian menanyakan kepada Waraqah, meminta nasihat kepada Waraqah. Salah satu nasihatnya, engkau akan diperlakukan buruk oleh kaummu, engkau akan dimusuhi, engkau akan diperangi, sampai dikatakan engkau akan diusir oleh kaummu. Nah, ketika sampai perkataan dan pernyataan engkau akan diusir, Rasul bertanya, ayukhrijuni qaumi, kaumku akan mengusir aku. Ya.
Ini menandakan kecintaan beliau yang luar biasa terhadap tanah kelahiran jemaah. Dan kecintaan kepada Mekah, tanah kelahiran beliau, ini bukan perkara yang buruk, dan ini pertanda kebaikan. Dan beliau belum bisa move on, walaupun beliau sudah tinggal di Madinah, belum bisa move on dari kota Makkah. Sampai sahabat itu ketika mendapati Rasul bagi ghanimah cuma-cuma kepada mu'allaf setelah Fatu Makkah, kisahnya dibagi ghanimah, Abu Sufyan mendapatkan 100 ekor onta, itu Ansor melihatin, sampai terjadi obrolan di tengah Ansor, ya gosip ya, obrolan Rasul lebih mengutamakan orang-orang muhajir, orang-orang Mekah maksudnya, lebih mengutamakan orang-orang Mekah. Orang-orang mu'alaf dikasih banyak, kita yang membersamai enggak. Rasul mendengar hal ini dikumpulkan orang Ansor. Rasul kemudian tantang, Rasul tanya, kalian pingin saya kasih sebagaimana mereka, ataukah kalian pingin pulang ke kota Madinah bersama dengan saya? Karena waktu itu sahabat khawatir jangan-jangan ini pertanda Nabi tidak mau balik ke Madinah. Maka Rasul keluarkan pertanyaan demikian. Maka kaum Ansor mengatakan, ya Rasulullah, kami lebih memilih engkau kembali dengan kami menuju kota Madinah. Rasul lebih memilih, para sahabat lebih memilih itu daripada hasil ghanimah yang dibagi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jamaah yang kami muliakan, maka dari tadi yang kita sampaikan terkait nasihat Waraqah bin Naufal kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah nanti akan diusir oleh kaumnya, dan siap Waraqah ini kemudian membela Rasulullah di saat kaumnya ini kemudian mengusir beliau, menyakiti beliau, membunuh beliau, ataupun nanti akan memerangi beliau. Ini menandakan bahwa Waraqah itu termasuk min ahlil haq. Sampai ada akar yang menyebutkan Waraqah ini termasuk min ahlil jannah. Bahkan ulama menyebutkan Waraqah ini termasuk dalam kategori orang yang yakin dan iman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jamaah yang kami muliakan, untuk fawaid dari hadis awal diturunkannya wahyu ini ada banyak, ada sekitar 10 poin faedah yang bisa kita ambil dan bisa kita hikmahnya bisa kita terapkan dalam keseharian. Mungkin nanti akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, sampai nanti insya Allah pertemuan yang akan datang kita mungkin akan mengkaji beberapa faedah dari diturunkannya wahyu yang pertama. Kemudian setelahnya adalah mendakwahkan risalah kenabian, insya Allah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Rasul. Dan akhirnya kita tutup majelis kita karena sudah masuk sholat isya dengan hamdalah dan kafaratul masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian kami sebagai pembawa acara mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan, dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.